Jadi, Selamat siang Pak Sultan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? ya selamat siang juga Pak Wara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini alhamdulillah saya baik Pak Wara. Kalau Pak Wara sendiri gimana ini kabarnya? Saya juga alhamdulillah baik Pak Sultan. Ya, semoga Hmm, kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Pak. amin amin. Terima Eh, kasih Pak Terima Wara. kasih Pak Sultan sudah mau hadir di ruangan ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Eh, Ya, Kita akan melakukan coaching sebentar ya Pak, kira-kira ya 10 sampai 15 menit. Dan Bapak bisa bercerita tentang apa saja. Nah, kemarin kan Bapak hmm, katanya ingin bertemu saya, ingin mengajak bercerita ya, Pak. Sekarang iya Pak, iya silahkan. betul Pak. Ya terima kasih Pak atas waktu Pak Wara yang sudah disediakan pada siang hari ini Pak. Eh, Saya ingin Sama-sama, ngobrol-ngobrol penting Pak. ini, Pak, sebenarnya. Gini, Silakan Pak, Pak jadi Sultan. sejujurnya ini, Pak, masalah yang saya hadapi itu klasik, Pak, dan mungkin dialami oleh banyak orang. Artinya apalagi kita sebagai guru ya, guru itu kan kita berbicara di depan umum, di depan Iya, iya, Pak. anak-anak, lalu juga sebagai, mentor atau mungkin narasumber di sebuah acara, seminar, atau mungkin di PMM bahkan ya, Pak, ya. Nah, Iya, Pak, ini iya. masalah yang saya hadapi, Pak, itu saya sering merasa gugup. Jadi saya merasa gugup, saya sering merasa, tidak percaya diri kalau misalnya saya itu berbicara di, depan umum atau di publik gitu, Pak. Nah, itu beberapa tantangan pekerjaan yang mungkin pengen mencari solusi, Pak, yang lebih efektif bagaimana cara berbicara di depan umum biar tidak gugup, biar tidak, grogi, biar berjalan dengan lancar, seperti itu, Pak Wara. Oh, jadi intinya Bapak itu nervous gitu ya, Pak? Gugup ya, Pak? Iya, Tidak apa-apa, iya, Pak. Pak. Tidak usah gugup. Kita santai saja diskusi di sini ya, Pak. Iya, iya, Pak Wara. Jadi mari kita jadikan sesi berbincang kita sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya, Pak. Selain Iya itu, iya iya, Pak. apakah ada hal yang khusus yang ingin Bapak bahas lebih mendalam pada kesempatan siang ini, Pak? Ada Pak Wara, ada, tapi mungkin nanti saya sampaikan saja di akhir sesi coaching ini ya Pak Wara ya. Oke, oke, Pak. Berarti kita langsung saja ya, Pak ya. Iya iya iya, Pak. Begini, Pak. Jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai setelah kita melakukan sesi coaching atau tanya jawab seperti ini, Pak? Yang jelas gini Pak Wara, eee, dari hasil coaching ini nanti saya itu ingin meningkatkan Pak, kemampuan presentasi atau juga kemampuan public speaking saya di depan umum Pak. Jadi biar lebih baik dan bisa berjalan lancar seperti itu Pak Wara. Oh, baik, baik, Pak. Berarti Bapak ingin meningkatkan kemampuan presentasi Bapak di depan umum ya, Pak? Terus Iya, apa betul definisi betul atau Pak. tujuan akhir yang ingin Bapak inginkan? Jadi saya itu ingin Pak bisa percaya diri, bisa mungkin, membuat audiens itu terkesan Pak dengan presentasi saya, terkesan dengan performa saya ketika berada di depan. Seperti itu Pak untuk tujuan akhir yang ingin saya capai. Bagus sekali tujuan akhir yang ingin Bapak capai. Terus apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini nanti, Pak? Kalau ukuran keberhasilan sih sebenarnya nggak ini Pak ya, nggak begitu tinggi grade-nya gitu. Jadi, saya itu hanya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta bisa mendapatkan feedback, Pak, yang positif dari audiens. Jadi kalau kita misalnya sebagai guru ya di kelas seperti itu, pengen mendapat feedback atau umpan balik dari siswa yang positif tentunya. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan saya, tetapi, "Oh, ini loh umpan balik untuk saya sebagai guru dan kemudian untuk perbaikan saya mungkin mengenai KBM atau mungkin mengenai, macam-macam strateginya dan lain sebagainya," seperti itu, Pak. Jadi, eee, ukuran keberhasilannya yang ingin saya capai itu, Pak Wara. Oke, Pak. Jadi Bapak ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan Iya feedback positif dari audiens. Seperti itu ya, Pak ya? iya betul, Pak. Iya betul, Pak Wara. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya, Pak. Apa yang Iya membuat iya, Pak Bapak Wara. merasa kesulitan dalam presentasi?
Jadi gini Pak, saya, apa namanya, ingin bertemu dengan Pak Wara ini juga kucing itu kesulitannya ya itu tadi, saya sering merasa tidak percaya diri, sering merasa gugup, dan sering ini Pak, biasanya lupa lupa tentang materi atau kosakata Pak, dari yang saya presentasikan itu. Bahannya itu biasanya saya sering Oke. lupa kata-kata atau kalimatnya yang ingin saya sampaikan gitu Pak Wara. Baik, Pak. Coba ceritakan lebih lanjut, Pak. Bagaimana perasaan itu bisa muncul, Pak? Eee, Perasaan saat Anda ya gugup saat presentasi, perasaan Pak? Saya ingin mendengarnya. perasaan itu gini Pak Wara, rasa takut ya, rasa takut itu saya rasa ada pada diri saya dan itu saya percaya bahwa rasa takut itu tidak bisa memberikan, kesan yang positif kepada audiens gitu loh. Jadi itu yang membuat rasa gugup, artinya saya takut terlebih dahulu dan kemudian efeknya gugup seperti itu. Kadang saya juga merasa, tertekan ya atau ada Iya. tekanan untuk Iya iya. menyampaikan sesuatu yang sempurna. Jadi itu beban gitu loh Pak Wara, tekanan bagi diri saya kalau berbicara di depan umum seperti itu. Iya, Pak. Saya paham, Pak, saya paham dengan yang Bapak ceritakan. Terus bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak? Ya Pak Wara ini Pak, eee, membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu sekarang itu bisa merenung. Artinya membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini. Dan di Iya sini iya. tuh saya merasa didengar dan juga didukung oleh Pak Wara. Jadi sehingga, eee, kemungkinan nanti permasalahan saya ini bisa saya atasi gitu, Pak. Baik, Pak. Kita akan bersama-sama mencari solusi ya, Pak, untuk mengatasi hambatan ini. Apakah Iya, Pak. ada hal yang lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya saya hanya itu, Pak, ingin merasa lebih pede ya, percaya diri dan juga terampil saat presentasi, saat berbicara di depan umum. Kemudian saya itu ingin menunjukkan performa saya dengan sebaik mungkin, lancar, dan mendapatkan feedback yang positif dari audiens dan saya juga yakin dengan bimbingan ini atau coaching ini, saya bisa mencapainya gitu Pak Wara. Iya ya, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang mari kita rencanakan rencana aksi ya, Pak. Kira-kira Iya Pak. apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Nah, setelah tadi kita melakukan perbincangan Pak, dari, coaching ini, saya itu punya pikiran bahwa saya akan mempersiapkan materi presentasi itu dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum saya Ya. maju ke depan, saya itu, mau merancang ya materi presentasi dengan runtut, dengan, lengkap gitu ya. Jadi ketika nanti saya presentasi, saya bisa menguasai semua hal itu. Dan yang selanjutnya saya akan berlatih presentasi di depan cermin, Pak, dan mencari feedback dari teman kantor ataupun juga teman sebaya, mungkin juga Oke. mencari mentor saya yang lebih senior gitu, Pak Wara. Anjih. Bagus sekali, Pak. Terus adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Jadi rencana aksinya saya memiliki prioritas, Pak. Prioritasnya adalah mempersiapkan materi presentasi tadi dengan baik dan juga berlatih presentasi di depan cermin, Pak. Dan saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan juga latihan tadi akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu, Pak. Itu Oh, sih, Pak, seperti itu ya, prioritasnya, Pak? Pak. Iya. Iya, Jadi Bapak mencoba berlatih depan cermin gitu ya, Pak, ya? iya, itu. Itu Mhm. yang itu yang akan menjadikan fondasi ya, Pak? Iya, betul betul. Ya, betul sekali. Bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu Bapak untuk mengatasi rasa gugup, Pak. Iya Seperti itu, Pak, iya, ya. Pak, gitu, Pak. Nah, Iya. kemudian strategi apa yang Pak Sultan gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Iya, kalau gini, Pak, ditanya tentang strategi itu, saya tentunya akan mencari referensi
referensi ya dari berbagai sumber ya, materi presentasi yang baik dan juga Ya, mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Itu nanti akan saya buat iya, melalui Canva, kemudian saya buat semenarik mungkin biar audiens itu tertarik dengan saya berada di depan, jadi audiens nanti tidak mengantuk, kemudian tidak berbicara iya, sendiri seperti itu Pak Warla, dan iya, nanti saya akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Dan juga saya akan berencana untuk meminta feedback yang konstruksif tentunya ya, iya, Pak. konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Begitu Pak Wara. Oh, berarti dari hal yang Pak Sultan sampaikan tadi, saya bisa Menyimpulkan Pak. menarik kesimpulan ya, Pak. Sepertinya Iya, strategi yang Bapak Sultan gunakan yaitu yang pertama, mencari referensi jelas Pak ya, materi prestasi iya yang Pak. baik. Yang kedua, mempersiapkan slide prestasi yang menarik. Itu agar Iya, perhatian audiens tertuju ke Bapak ya, Pak. iya Pak. Dan kemudian Bapak ingin berlatih dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Serta berencana Betul, meminta feedback atau umpan balik ya, Pak ya, untuk memperbaiki betul Pak. kekurangan dari diri Bapak. Betul, betul. Wah, langkah-langkah yang sangat baik itu, Pak. Rencana aksi yang sudah terstruktur menurut saya itu. Dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Iya, Baik, Pak Sultan. Mari kita ke tahap tanggung jawab ya, Pak. Apa iya komitmen Pak. Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi, Pak? Komitmen ya Pak ya. Nggih, Pak. Kalau berbicara tentang komitmen itu, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi itu Pak, dengan sebaik mungkin dan juga berlatih di depan cermin, sehingga Oh ya? nanti, saya mendapatkan feedback, ya feedback dari teman ataupun juga mentor. Jadi itu, satu mempersiapkan materi, kemudian yang kedua berlatih, yang ketiga, mencari feedback dari teman atau mentor, begitu Pak Wara. Terus kira-kira, Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak? Nah, ini Pak, saya kan di sekolah ya, itu kan banyak Iya. teman-teman kantor. Saya akan meminta bantuan teman, sebaya, nanti rencananya ya teman serumpun dululah sama Iya, mapel iya, saya serumpun ya, Pak. atau mentor untuk memberikan feedback yang membantu saya untuk Iya. berlatih presentasi. Kemudian gini Pak, saya itu percaya bahwa dukungan mereka itu akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan, begitu Pak. Iya, iya, Pak. Bagus, Pak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Tindak lanjut itu saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback Iya, dari teman atau mentor dan terus untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak. Jadi kegiatan ini Pak. tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dan juga, kita dalam berkomunikasi secara efektif, itu Pak Wari. Terus kira-kira kapan Pak Sultan bisa melakukan rencana Bapak yang telah Bapak Karena sampaikan ini tadi? ini Pak Wara, karena waktunya sudah mendesak ya, artinya kita Iya, Pak. minggu depan itu kita sudah masuk KBN, jadi saya Iya, akan iya, mulainya minggu itu depan sudah besok, Pak. mulai, Pak ya. Iya, besok, Pak. Besok. Baik, Pak. Berarti Pak Iya, Sultan akan memulai rencana besok ya, Pak? Semoga besok Bapak besok, bisa iya. melakukan rencana Bapak dengan Amin baik amin. dan lancar ya, Pak. Amin, Pak. Ya, amin amin. Terima kasih, Pak Wara. Sama-sama Pak Sultan. Baik, berarti Ya. kegiatan coaching siang hari ini telah selesai ya, Pak. Oh, iya, Pak, Semoga selesai, kita Pak. bisa berdiskusi lagi lain waktu, Pak. Ya, amin amin amin. Terima kasih Pak Wara atas waktunya ya, Pak, ya. Saya sudah bisa ngobrol santai secara nyaman dan juga mendalam di coaching ini. Semoga, Pak Wara juga dilancarkan segala urusannya dan juga dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih Pak Wara. Sama-sama Pak Assalamualaikum warahmatullahi Sultan. Terima kasih wabarakatuh. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.